Al-Mu'til halaman 9394. Ini intinya B ya. Di sana halaman 9394 ada anunya B ya. Perintah taat kepada para imam menjadi dalil wajibnya mengangkat imam. Dikuatkan dengan penjelasan para ulama penyusun kitab Al-Mawsu'ah Al-Aqadiyah. Bahasa kita perluasan akidah. Jadi akidah yang panjang lebar dibukukan dalam kitab itu. Ini sudah diambil nih wajhul istidlal min hadil ayah itu. Jadi artinya begini, mereka mengambil ayat tadi ya, surah apa tadi? An-Nisa ayat 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya perintah taat kepada ulil amri itu menunjukkan wajibnya mengangkat imam. Mereka nggak mau ngambil istidlal itu. Karena apa? Karena kata para penyusun kitab Al-Mawsu'ah Al-Aqadiyah di sini dikatakan wal amru bit ta'ah dalilun ala wujubi nasbi waliyil amri. Perintah taat itu kepada ulil amri menunjukkan wajibnya mengangkat waliyil amri. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya, atau wujudnya hanya sunnah. Wujudnya hanya sunnah, nggak mungkin. Nah, yang diperintahkan ditaati oleh Allah pasti itu yang wajib keberadaannya. Ini intinya begitu. Maka kita takdil di sini. Jokam tidak konsisten telah mengambil rujukan dari kitab-kitab yang selama ini mereka anggap kitab karangan yang menyesatkan. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Aqadiyah disusun oleh para peneliti ilmu, para ulama di Saudi sana, dengan musyrif namanya Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sagaf, yang bahasannya sangat luas sekali seputar bab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sampai 1000 lebih halaman. Mausu'ah ini. Ini sedikit ini maksudnya biar ngerti siapa Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sagaf ini, supaya orang tahu bahwa makalah Jokam ini ngawur. Dia nggak ngerti siapa penyusunnya. Terus dia ambil potong sedikit terus artikan menurut keinginan mereka. Coba sampai lihat tuh biodatanya Syekh Abdul Qadir Alawi. Beliau lahir di Mekah tahun 1956. Masih ada berarti beliau sekarang. Kita belum mendengar wafatnya. Pendidikan sekolah ibtidaiyah apa? SD kalau itu. Mutawassithah, Tsanawiyah di Mekah, Mukarramah. Jadi orang Saudi. Jadi di Mekah. Kemudian perguruan tinggi di Jamiah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, jurusan Usuluddin Akidah. Kebetulan saya juga LC saya dari sini, dari Jamiah ini. Cuman jurusannya Syariah. Saya di sini jurusan apa? Usuluddin Akidah. Jadi beliau itu orang Saudi. Ya. Jadi dia jelas Jokam ini sok-sokan. Apa? Ada tulisannya. Jokam sok-sokan ingin menunjukkan keluasan ilmu dan kebenaran keyakinan mereka dengan mengambil rujukan dari berbagai macam kitab. Wah ini, mungkin kesannya itu, wah ini nggak sembarangan kita ini. Wah mungkin yang nyampaikan begitu. Wah ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Aqadiyah ini kitab yang masyhur paling gitu. Kurang lebihnya gitu. Oh, benar kita ini. Masya Allah. Intinya kalau kita ngerti penyusunnya lah orang Saudi. Syekh di Saudi sana. Tidak mungkin dia bermaksud ini imam golongan. Imam yang tersembunyi, nggak mungkin. Ya Amir, ya raja itu. Penguasanya dan wakil-wakilnya itu. Gubernur dan seterusnya itu. Dia hidup di sana. Hidup di Saudi. Tapi sebenarnya kalau mereka sok-sokan ingin biar di kesannya itu biar dalilnya banyak, penguatnya banyak. Ini kalau orang ngerti ya, diteliti betul, justru menunjukkan minimnya kemampuan dan serampangan dalam mengambil dalil. Jika mereka betul mengerti bahasa Arab dan paham dengan kitab yang mereka baca, contohnya Mawsu'ah ini, pasti mereka akan
Malu mengambil rujukan seperti ini. Paham maksud saya? Jadi nek maca tenan, nek ngerti bahasa Arab tenan, bisa menyimpulkan sungguh terus ngambil dari kitab ini. Al-Mawsu'ah itu malu mereka itu. Harusnya begitu. Tapi ya nggak tahu apa mereka sudah nggak punya malu lagi. Kalau kemaluan mungkin masih ada. Malunya rai gedek mungkin. Karena pengertian sebenarnya tidak menguatkan benarnya keyakinan mereka. Justru sebaliknya menunjukkan kebatilan mereka. Itu. Makanya ini saya ingatkan lagi, kalau penyusunnya ini orang jahil. Jahil itu bukan ya jahil terus jahil. Ya, maka ini termasuk mujtahid jahil. Berijtihad tapi dia bodoh. Ini perusak umat kata Nabi. Kata Rasulullah perusak umat. Kalau ini orang-orang yang mengerti, misalnya ustadz-ustadz lulusan Ma'had Al-Haram yang ada di mereka, berarti dia pengkhianat. Ya, bahasanya pengkhianat. Kok kejam sekali? Ya udah dihaluskan, al-khain. Mereka itu khain. Orang yang tidak menetapi janji, tidak menetapi apa yang menjadi amanat bagi mereka. Mereka akan menanggung dosa-dosa yang akan mereka tanggung di sisi Allah jika diam saja padahal mampu misalkan. Nah, itu. Jelas ya? Jadi saya katakan di sini mereka mengambil penguatan dari pendapat kesimpulan para ulama di kitab Al-Mawsu'ah Al-Aqadiyah yang intinya ayat dalam surat An-Nisa ayat 59 itu menunjukkan wajibnya mengangkat ulil amri, mengangkat amir. Terus mereka palingkan amir itu imam kami, kelompok ini. Padahal yang nyusun ini ulama Saudi. Semuanya beberapa ulama nyusun, yang dimaksud oleh mereka bukan amir seperti imam golongan Jokam, bukan. Amir penguasa. Amir penguasa mereka maksud. Jelas ya?